3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Raffi Pratama, NIM 6421099. Kali ini kita akan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita siapkan bahan-bahannya. Excel, SPSS, dan catatan uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum kita masuk ke SPSS untuk perhitungan, kita akan bahas sedikit catatan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian daripada responden. Dasar pengambilan uji validitas ada dua cara, yaitu yang pertama, perbandingan nilai R-hitung dengan R-tabel. Jika R-hitung lebih dari R-tabel, dinyatakan valid. Dan sebaliknya, R-hitung kurang dari R-tabel, dinyatakan tidak valid. Yang kedua, melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas atau disebut Cron-Betz alpha. Suatu variabel dikatakan reliable apabila nilai Cron-Betz alpha A lebih dari 0,6, namun apabila nilai Cron-Betz alpha lebih kecil dari 0,6, maka kuesioner dianggap kurang reliable sehingga apabila dilakukan penelitian ulang terhadap variabel-variabel tersebut pada waktu dan dimensi yang kesimpulannya akan berbeda. Menurut Ghazali 2012. Di sini saya sudah sediakan tabulasi hasil dari kuesioner sebanyak 50 orang. Di sini ada karakteristik responden, kemudian cita merek X1, kemudian kualitas produk X2, dan keputusan pembelian. Sebagai contoh, untuk uji validitas kita kopikan data variabel X1-nya yaitu cita merek X1. Kita kopikan tabulasinya saja dan total. Untuk nomor item dan nomor responden tidak usah diikut sertakan ya. Kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS-nya. Kita paste. Nah, di kolom ini masih banyak menggunakan 2 angka koma. Dan judulnya masih panjang. Kita ubah terlebih dahulu ke variable view. Judulnya ini kita ubah menjadi X1 dengan cara simpelnya, yaitu klik judulnya sehingga terblok, kita pencet Ctrl plus F berbarengan agar muncul find and replace. Nah, kita klik replace. Untuk find-nya itu kita ketik var 000 dengan huruf kapital ya. Lalu replace with-nya
kita tulis X1. Kita pencet replace all. Nah, kita close saja. Di sini sudah keluar datanya. Otomatis semua var 00 tadi sudah terubah menjadi X1. Nah, untuk di kolom terakhir kita ubah menjadi total X1. Selanjutnya untuk tipe dan width itu tidak usah diganti, lalu desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk label, value, missing, column, align tidak usah diganti. Lalu untuk measure kita ubah menjadi ordinal. Lalu kita kembali ke data view. Untuk menghitung uji validitas, caranya kita klik Analyze. Lalu kita klik Correlate. Kemudian Viva Rate. Data variabel-variabel tersebut kita masukkan. Klik CTR plus A. Kita masukkan ke dalam variabel. Untuk correlation-nya, checklist-nya harus present ya, teman-teman. Test of significance-nya yaitu to delete. Lalu kita pencet OK. Di sini muncul output korelasi X1, atau dari sinilah kita bisa melihat valid atau tidaknya suatu item tersebut. Maksud X101, X102, hingga seterusnya ialah merupakan item atau pernyataan variabel dari kita merek X1 dari kuesioner. Di sini ada present correlation, nilai korelasinya atau disebut sebagai R hitung, lalu nilai signifikansinya, dan N adalah jumlah responden. Lalu kita ke kolom total. Jadi untuk melihat suatu item valid atau tidaknya, cara pertama, perbandingkan R hitung dengan R tabel. Responden saya memiliki 50 orang. Nah, kita cari R tabel untuk 50 orang. Kita lihat R tabel. Nah, di sini sudah saya lingkari 50 orang adalah 0,279 dan 0,361. Yang kita gunakan yaitu 0,279. Kita kembali ke catatan, kita cocokkan apa valid atau tidaknya. Ternyata semua item valid dengan penjelasan sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Untuk memahaminya, kita langsung ke uji reliabilitasnya. Kita gunakan yang tadi yang sudah kita masukkan. Nah, ini kan sudah ada data variabel X1. Kita gunakan data ini. Caranya ialah klik Analyze, kemudian klik Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Kalian bisa lihat
semua total item sama seperti uji validitas. Tadi semua itemnya ada ya. Cuman bedanya kita tidak masukkan total ke dalam kolom item. Kita klik Ctrl A, kita masukkan ke item sebelah kanan. Kecuali untuk total kita tidak masukkan ke dalam kolom item ke sebelah kanan. Semua data sudah kita masukkan. Kemudian kita klik tas titik yang di atas. Kemudian checklist scale if item delete. Kemudian continue. Lalu pastikan modelnya apa. Kemudian oke. Di sini akan muncul hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Kemudian kita ke tabel reliability statistik yang ini ya. Kemudian kita lihat Cronbase alpha-nya dan end of item. Maksudnya Cronbase alpha-nya ialah nilai Cronbase kita itu berapa? Yaitu 0,954. Dan end of item-nya jumlah hasil pernyataan kuesioner sebanyak 5 item. Kita lihat Cronbase alpha-nya kita ini lebih dari 0,6. Dinyatakan reliable. Data saya termasuk reliable dikarenakan lebih dari 0,6. Segitu saja video saya kali ini. Jika ada kesalahan dalam perhitungan atau kurang penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.